Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan fasilitator pada sore hari ini Ibunda Nasiha dan teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kegembiraan selalu. Agar agenda pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan terhibur, marilah kita dengarkan ice breaking yang akan dibawakan oleh teman kita, Ustadzah Aini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Tama yang telah memberikan kesempatan untuk ice breaking pada pelatihan kali ini. Oke, kita mulai untuk mengefreshkan otak kita sebelum pelatihan. Ini ada ice breaking sejenak. Ice breaking yang pertama, ikuti saya ya Bapak Ibu. Ice breaking yang pertama itu ketika saya mengucapkan bom, maka ekspresinya kayak gitu ya. Seakan-akan dilempari bom. Tapi jangan terlalu keras karena sebelum sikat gigi sehari. Yang kedua, ketika saya mengucapkan dor 3 kali, maka jawabannya nggak kena. Ekspresinya lain-lain ya, harus beda-beda sesuai dengan karakternya. Oke, siap? Konsentrasi. Bom. Pak Fandani kok telat? Bom. Jangan terlalu keras Pak Fandani. Oke, yang kedua dor. Nggak kena. Itu Pak Adi Tama belum ekspresi, khusus Pak Adi Tama. Boleh. Bom. Jor. Nggak kena. Ekspresinya semakin jauh. Oke, sekian dari saya ekspresinya. Semoga menambah semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas ice breaking yang luar biasa. Semoga kita semakin semangat. Tepuk tangan untuk Bu Aini dari Bawya. Biasa. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadzah Nasiha ya terlebih dahulu untuk sebagai fasilitator pada sore hari ini. Kepada Bu Nasiha kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini semua Bapak Ibu saya lihat semuanya cerah, gembira. Meskipun hari sudah menjelang sore, ini sudah sore ya, tapi tetap semangat mengikuti pelatihan PSP. Baik, semangat. Semoga ilmunya nanti bisa benar-benar maslahah untuk semua di lembaga satuan pendidikan. Baik, Bapak Ibu hebat semua yang ada di Kota Kediri, ada di Gresik, Bawean, dan sekitarnya. Materi kita kali ini membahas tentang penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu kita akan membahas tentang kurikulum ya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu di sekolah sudah pernah diajak untuk membuat kerangka kurikulum dalam satuan pendidikan. Nah, di situ pasti punya pengalaman bagaimana proses pembuatan kurikulum, lalu bagaimana proses penerapan kurikulum di satuan pendidikan. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum sekolah penggerak. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, saya sudah share materi yang ada di grup WhatsApp. Silahkan dibaca semua komponen-komponen yang ada dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Saya beri waktu 5 menit, cukup ya Bapak Ibu? Cukup, Ustadzah. Cukup. Baik, silahkan. Baik Bapak Guru, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya,
Tentunya kalian sudah memahami sekilas tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di dalam kurikulum tersebut ada banyak sekali mengenai prinsip, komponen, proses penyusunan, ada analisis, ada evaluasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada sesi kali ini kita akan bagi dalam sesi diskusi, kita kerja kelompok, kita bagi menjadi 3 kelompok besar. Untuk kelompok 1, yaitu kelompoknya Pak Aditama, akan membahas tentang prinsip-prinsip kurikulum. Ya, Pak Adi sudah bisa menangkap yang akan dibahas? Siap. Baik, terima kasih. Untuk kelompok yang kedua, yaitu kelompoknya Bu Aini, nanti akan membahas tentang proses pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, Bu Aini, kelompoknya siap semua? Siap. Baik, oke. Sekarang kelompok 3, Pak Fanani, ini kelompoknya yang subur-subur semua ini ya. Untuk kelompok 3 nanti akan membahas komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik, semuanya sudah dipahami masing-masing kelompok? Siap, Ustazah. Sudah siap. Baik, saya beri waktu 10 menit untuk melakukan kolaborasi, diskusi. Silahkan masing-masing kelompok menuju room Zoom masing-masing kelas ya. Setelah itu kita akan kembali ke room utama. Silahkan. Baik, semuanya. Waktunya sudah selesai. Kita cek dulu kelengkapan peserta. Ayo kelompok 3, waktunya sudah habis. Sudah siap untuk presentasi? Kita masuk di room ya. Oke, Pak Fanani sudah masuk. Baik, kelompok 1 sudah lengkap. Kelompok 2 sudah lengkap. Kelompok 3. Oke, Pak Fanani, kelompok 3 sudah lengkap ini ya. Ada yang hilang anggotanya? Iya, masih nyari tuh, muter-muter itu. Terada yang hilang gitu ya. Baik, untuk sesi kali ini adalah presentasi dan tanya jawab mengenai diskusi kelompok masing-masing. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada moderator. Silahkan Pak Aditama. Oke, terima kasih Ustazah Nasiha yang luar biasa menjadi fasilitator pada sore hari ini. Ini kita terbagi menjadi 3 sehingga nanti presentasinya tidak lama-lama ya dan tanggapannya tidak lama-lama juga karena masih banyak yang presentasi dan nanti ada tanggapan yang luar biasa dari Ibunda kita Nasya, Ibunda Nasya. Untuk tampilan pertama adalah kelompoknya Pak Aditama. Kelompok 1 sudah siap peserta Aditama, Pak Adi siap. Bismillah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan kita. Di antaranya yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, yang kedua adalah kontekstual, yang ketiga adalah esensial, selanjutnya adalah akutabel, dan yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga kelima-limanya ini menjadi prinsip-prinsip yang tidak boleh ditinggalkan dan salah satu tidak boleh ada yang hilang sehingga menjadi keutuhan yang baik sehingga satuan pendidikan atau kurikulum kita menjadi baik dan tersampaikan kepada putra-putri peserta didik kita. Itulah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi itu presentasi dari kelompok 1, dari kelompok 2 atau kelompok 3. Dari kelompok 2 silahkan menanggapi apa yang dipresentasikan dari kelompok 1. Oh, Ustazah Nur Aini, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan tentang prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan yang telah disampaikan Pak Aditama tadi, yaitu dengan prinsip kontekstual. Mengapa kurikulum operasional satuan pendidikan itu harus berprinsip kontekstual? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Aditama dijawab. Oke, silakan saya jawab ya dari kelompok 1. Terima kasih. Kami di kelompok 1 tadi sudah diskusi panjang dengan kelompok kami, yaitu kenapa kok harus kontekstual, karena ini memang harus membumi ya, dari kurikulum itu membumi kepada lingkungan masyarakat di sekitar, sehingga apa yang
disampaikan atau yang tertera dari dalam kurikulum ini mencakup secara komprehensi ya, mencakup secara keseluruhan, sehingga kurikulum kita ini betul-betul hidup, kurikulum kita ini betul-betul kontekstual, sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan apa yang ada di potensi-potensi yang di sekolah satuan pendidikan itu. Itu yang bisa saya pahami, Ustazah. Mohon maaf jika ada kekurangan, nanti bisa dijawab oleh fasilitator kita yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Aditama kelompok 1. Mungkin dari Bu Nasihah sebagai fasilitator bisa memberikan penguatan kepada penanya dari kelompok 2 tadi. Kami persilakan Bu Nasihah. Baik, pertanyaan yang menarik sekali dari Ibu Aini, yaitu kenapa prinsip dalam kurikulum operasional sekolah itu menekankan pada prinsip kontekstual. Nah, prinsip kontekstual ini menunjukkan kekhasan dan kesesuaian dengan karakteristik satuan pendidikan, meliputi konteks sosial budaya atau lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Sehingga dalam penyusunan kurikulum operasional ini, kurikulum yang disusun ini sesuai dengan kebutuhan materi ajar sehingga relevan terhadap kebutuhan peserta didik untuk mencapai profil belajar Pancasila dan pencapaian belajar yang merdeka, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, lingkungan masing-masing satuan pendidikan. Baik, itu saja penambahan dari saya, silakan untuk kelompok berikutnya. Luar biasa, terima kasih Bu Nasihah. Lanjut ke kelompok 2, Ibu Aini dan tim, silakan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi diskusi kami tentang proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan diawali dengan memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu antara lain apa saja: tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, SNP, struktur kurikulum, bagaimana prinsip pembelajaran dari asesmen itu, dan apa saja capaian pembelajaran. Sehingga menjadi dokumen yang hidup, menjadi referensi dalam keseharian dan direfleksikan dan terus dikembangkan agar mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang luar biasa. Silakan, mungkin ada tanggapan dari kelompok 3, kelompoknya Pak Fanani. Silakan bertanya atau ngasih tanggapan kepada kelompok 2. Tidak ada. Oh, tidak ada. Sudah paham ya? Oke, karena Ustazah Nasihah ada tambahan untuk penguatan untuk kelompok 2? Baik, lanjut saja ke kelompok berikutnya Pak Aditama. Nanti di belakang saya baru beri penguatan. Oke, terima kasih Bu Nasihah. Lanjut ke kelompok 3, Pak Fanani dan tim. Silakan tampil presentasikan. Terima kasih atas waktunya. Dari hasil diskusi kelompok 3, yaitu mengenai komponen-komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu meliputi yang pertama, karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi, misi, dan tujuan. Nah, dari kedua ini, komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun sekali. Kemudian pengorganisasian pembelajaran serta rencana pembelajarannya. Nanti komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 1 tahun sekali. Dan selanjutnya pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional serta lampiran-lampiran. Ini nanti ditinjau juga setiap 1 tahun sekali. Dari lampiran bisa dicontohkan dengan rencana pembelajaran ruang lingkup kelas. Terus penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dari kelompok 3 yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa kelompok 3. Kasih plus untuk kelompok 3.
Semangat luar biasa. Ada tanggapan dari kelompok yang lain untuk kelompok 3 tadi? Tanggapan-tanggapan? Cukup ya? Nah, ini kita berikan langsung kepada fasilitator kita atau pemateri kita yang sudah luar biasa bersama kita. Kepada Bu Nasiha, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Bapak dan Ibu, berikut ini saya akan share screen materi yang akan kita bahas, materi diskusi yang sudah kita bahas. Mungkin Pak Ditama bisa membantu saya untuk share screen PowerPoint materinya. Wah, nggak bisa Ustazah, ini langsung dari jenengan. Sudah saya jadikan co-host. Oh, sudah. Oke. Sudah. Baik. Saya belum bisa share screen. Atau saya sampaikan langsung? Oh, monggo. Materinya ada di mana ini? Biar saya screen saya di WA ada, Ustazah. Materinya di mana? Ini nanti biar saya kirim. Ada di WA. Di WA ya. Ini yang tampak di layar apa ini? Saya share screen apa belum ya? Belum. Baik, Pak Ditama. Iya. Bisa dibantu? Sudah WA-nya sudah Sudah dikirim dah? Belum ada yang masuk? Belum. Oke, saya sampaikan langsung saja ya. Oke, siap. Bapak Ibu silakan menyimak di modul yang sudah saya berikan. Oke. Yaitu mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan. Bahwasanya dalam komponen penyusunan kurikulum satuan pendidikan itu, ya, dalam penyusunannya itu kita harus berpacu pada kerangka pendidikan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, setelah itu dari pihak sekolah kemudian menyusun dokumen dan melakukan peninjauan dan revisi. Nah, untuk komponen kurikulum operasional sendiri, komponen yang ada di dalamnya itu harus menunjukkan karakteristik satuan pendidikan. Sehingga karakteristik sekolah itu menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, dan guru, dan tenaga pendidikan. Nah, untuk komponen yang kedua, yaitu kurikulum harus menunjukkan visi, misi, dan tujuan dari lembaga satuan pendidikan yang menyusun kurikulum tersebut. Di visi, misi, dan tujuan itu tentu saja berbeda antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Kemudian mengenai yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran, yaitu dengan cara mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk komponen yang keempat, yaitu mengenai rencana pembelajaran, yaitu menggambarkan tentang rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ajaran. Nah, untuk yang kelima, yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satu pendidikan. Nah, yang terakhir adalah meliputi lampiran-lampiran, contoh-contoh rencana pembelajaran dalam ruang lingkup kelas. Nah, itu saja tambahan dari saya, Bapak dan Ibu, mengenai komponen-komponen dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kemudian dalam hal pada sesi refleksi ini, silahkan Bapak dan Ibu mendownload analisis hasil penyusunan kurikulum yang sudah saya kirimkan mengenai kebutuhan struktur, organisasi, penyusunan visi, misi, dan tujuan. Semuanya itu sudah saya kirimkan. Sumber pendanaan dari mana, sistem kebijakan daerahnya seperti apa, kemudian kemitraannya bagaimana, itu silahkan dideskripsikan dalam lembar kerja sebagai bentuk refleksi kegiatan kita pada hari ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, jadi itu tadi materi yang sudah kita pelajari mengenai
kurikulum operasional satuan pendidikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu mengenai penyusunan kurikulumnya? Oke, ayo teman-teman. Alhamdulillah sudah mengerti. Ada? Iya, Pak Ada Fanani pertanyaan? sudah cukup Pak bingung Fanani. dengan materi kita hari ini? Lumayan. Lumayan. Baik, tetap semangat Pak Fanani ya. Ya, Nanti kalau terima ada kasih. kesulitan saya siap 24 jam untuk konsultasi. Baik, waktu saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Nasihah sebagai fasilitator. Kita kasih aplaus untuk Bu Nasihah. Luar biasa pemateri atau fasilitator kita pada sore hari ini. Teman-teman, itu tadi pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan ini membawa berkah dan kita bisa selalu Amin. belajar dan belajar. Sehingga kita semakin cerdas, semakin kreatif, dan bisa memberikan kebermanfaatan kepada satuan pendidikan sekolah kita. Bismillah. Itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi fisabil khair fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok Bapak dan Ibu guru hebat. Tetap semangat ya. Saya live ini ya. Ya, oke. Saya live juga.